Kalau September tahun ini datang dan terasa ada yang beda di udara, itu bukan cuma perasaan kamu saja, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang diam-diam merayap di sekitar kita. Bayangkan saja, ketika sebagian besar orang sibuk menyusun target akhir tahun dan fokus pada rutinitas harian, indikator ekonomi global serta nasional justru menyalakan lampu merah yang terus berkedip tanpa bersuara. Kita sedang berdiri di tepi jurang perubahan besar yang menentukan bagaimana hidup kita berjalan sebelum angka tahun berganti menjadi 2026, sebuah titik kritis di mana kelengahan kecil bisa menjadi harga mahal yang harus kita bayar di masa depan. Waktu terus berjalan, sinyal bahaya sudah tersebar di mana-mana, dan jika kita tetap memilih untuk menutup mata, kita mungkin akan terbangun di awal tahun depan dalam kondisi yang jauh lebih buruk dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Tanda bahaya pertama, saya sering memperhatikan bagaimana September selalu datang dengan narasi tenang yang menipu. Padahal di balik ketenangannya, ada badai keuangan yang pelan-pelan merayap masuk ke dalam ruang tamu rumah kita masing-masing. Coba kalian perhatikan baik-baik fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana harga barang pokok terus merangkak naik sementara isi dompet kita seolah tertahan di tempat yang sama tanpa ada tanda-tanda peningkatan. Kita sering diajarkan untuk percaya pada statistik pertumbuhan ekonomi yang terlihat manis di layar televisi, padahal kenyataan di lapangan berbicara hal yang sangat berbeda ketika kita melangkah ke pasar atau supermarket lokal. Ini adalah tanda bahaya pertama yang kerap kita abaikan, yaitu ilusi stabilitas harga yang sebenarnya menutupi penurunan daya beli masyarakat secara drastis dari hari ke hari. Sistem ekonomi yang ada saat ini seolah memaksa kita untuk terus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama seperti tahun lalu. Apakah kalian sadar bahwa nilai dari lembaran uang yang kita pegang hari ini terasa kian menyusut, sementara tagihan bulanan terus bertambah tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu kepada kita? Memasuki tanda bahaya kedua, ada dinamika ketenaga kerjaan yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka pengangguran yang dirilis oleh lembaga resmi. Efisiensi perusahaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja implisit kini bergerak sangat senyap melalui penggantian posisi vital dengan teknologi otomasi serta pengetatan anggaran secara agresif. Banyak dari kita merasa posisi di tempat kerja sudah cukup aman, padahal dalam skema bisnis modern, tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tidak bisa digantikan dalam hitungan hari. Perusahaan-perusahaan besar hari ini sedang bersiap menghadapi ketidakpastian pasar yang diprediksi memuncak di akhir tahun, dan dampaknya selalu berujung pada pengurangan beban biaya yang paling mudah, yaitu tenaga kerja manusia. Kita diajarkan untuk menjadi pekerja yang setia, tetapi sistem kapitalisme global tidak pernah memiliki rasa setia kawan ketika angka laba rugi mulai menunjukkan warna merah. Jika kita tidak mulai mengasah keterampilan baru atau membangun jaring pengaman finansial sendiri sejak detik ini, kita hanya sedang menunggu giliran untuk tersingkir dari permainan. Tanda bahaya ketiga muncul dari pola konsumsi dan jebakan utang kemudahan yang dibungkus dengan narasi gaya hidup modern masa kini. Akses kredit yang sangat mudah serta layanan beli sekarang bayar nanti telah menciptakan ilusi kesejahteraan semu yang membuat banyak orang merasa mampu, padahal sebenarnya sedang menggali lubang yang sangat dalam. Kita tergoda oleh kemudahan transaksi digital yang dirancang khusus untuk mengikis kewaspadaan finansial kita secara halus dan konstan setiap hari. Sistem finansial hari ini memang sengaja didesain untuk membuat kita tetap berada dalam roda putaran utang, karena dari sinilah lembaga-lembaga keuangan mengeruk keuntungan terbesar mereka. Ketika September berlalu dan musim liburan akhir tahun makin mendekat, tekanan sosial untuk berbelanja akan makin meningkat tajam, memancing kita untuk mengorbankan dana darurat demi kepuasan instan yang sifatnya sangat sementara. Kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah barang-barang yang kita beli hari ini benar-benar sebuah kebutuhan atau sekadar cara kita melarikan diri dari kenyataan ekonomi yang kian menekan? Selanjutnya, tanda bahaya keempat terletak pada ketidakstabilan pasokan energi dan dampak perubahan iklim yang secara langsung memukul sektor pangan serta logistik global. Kita kerap menganggap krisis iklim sebagai isu akademis yang jauh di sana, padahal efek dominonya sudah terasa sangat nyata pada isi piring makan kita setiap hari. Kebijakan pembatasan ekspor bahan pangan dari negara-negara produsen utama serta lonjakan harga energi dunia siap menghantam rantai pasok dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah dan korporasi seringkali merespon situasi ini dengan narasi penenang, padahal solusi jangka panjang yang konkret hampir selalu terlambat diimplementasikan di lapangan.
Ketika pasokan pangan terganggu dan biaya logistik melambung tinggi, kelas menengah dan masyarakat bawah selalu menjadi pihak yang paling pertama dan paling parah menanggung akibatnya. Ini bukan lagi soal prediksi masa depan yang samar, melainkan fakta keras yang sedang berlangsung di depan mata kita dan membutuhkan ketahanan ekstra dari kita semua. Tanda bahaya kelima, dan mungkin yang paling krusial, adalah apatisme massal serta hilangnya kewaspadaan kritis masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi terkini. Kita sudah terlalu terbiasa dengan krisis demi krisis hingga akhirnya menjadi tumpul dan menganggap semua ketidaknormalan ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Padahal, ketika masyarakat memilih untuk bersikap pasif dan menyerahkan seluruh nasib hidupnya pada keputusan sistemik yang tidak berpihak, disitulah posisi kita menjadi sangat rentan untuk dimanipulasi. Menjelang penghujung tahun 2025 menuju tahun 2026, tantangan yang kita hadapi tidak akan makin mudah, melainkan makin kompleks dan saling bertautan satu sama lain. Kita tidak bisa lagi hanya berharap pada keberuntungan atau menunggu uluran tangan dari pihak luar untuk menyelamatkan kondisi keuangan dan kehidupan keluarga kita sendiri. Melihat semua fakta dan fenomena yang terpampang jelas di depan mata, September seharusnya menjadi alarm keras yang menggema untuk membangunkan kita dari tidur panjang, bukan sekadar pergantian lembaran bulan biasa di dalam kalender harian kita. Kita tidak bisa lagi terus hidup dalam buaian kenyamanan semu seolah-olah semuanya baik-baik saja, melainkan perlu bersikap jauh lebih kritis terhadap setiap narasi dan informasi yang kita terima sehari-hari. Ini adalah momen krusial bagi kita untuk mulai mengambil langkah nyata yang terukur guna mengamankan posisi finansial, menjaga kesehatan mental, serta memperkuat kondisi fisik kita masing-masing. Jangan pernah biarkan rasa takut atau kecemasan melumpuhkan logika dan daya pikir kita, melainkan jadikan kewaspadaan tinggi ini sebagai bahan bakar utama untuk membenahi diri dan mempersiapkan strategi pertahanan yang jauh lebih solid dari sebelumnya. Langkah awalnya tidak perlu rumit, mulailah secara disiplin mencatat setiap rupiah pengeluaran yang keluar dari kantong kalian, pangkas tanpa ragu semua biaya tidak penting yang selama ini diam-diam menggerogoti tabungan, terus tingkatkan kapasitas serta keterampilan diri agar tetap memiliki nilai tawar yang tinggi, dan mulailah membangun ekosistem saling bantu yang kuat bersama orang-orang terdekat di sekitar kalian. Masa depan memang akan selalu terasa penuh dengan ketidakpastian dan kejutan yang tidak terduga, tetapi sejarah selalu membuktikan bahwa mereka yang mau bersiap sejak awal adalah orang-orang yang akan tetap berdiri tegak, tenang, dan selamat ketika badai krisis akhirnya benar-benar datang menghantam. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam karena kalian sudah memilih untuk bertahan dan menyimak seluruh narasi ini sampai selesai. Sebab kesadaran serta kepedulian yang kalian miliki hari ini adalah fondasi paling awal untuk menciptakan perubahan nyata dalam perjalanan hidup kalian sendiri ke depan. Jika kalian merasa pembahasan reflektif ini mampu memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan dan bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol menyukai video ini, membagikannya kepada keluarga serta sahabat terdekat yang kalian pedulikan, dan luangkan waktu sejenak untuk berlangganan saluran ini agar kita bisa terus terhubung, berdiskusi, serta saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Tetaplah berpikir jernih, jaga sikap kritis kalian, rawat kesehatan fisik dan mental, serta mari kita lewati sisa tahun ini dengan persiapan yang jauh lebih matang dan penuh percaya diri.